Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Kang Atep yang berada di saluran Zoom. Kang Atep, Anda menyaksikan langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Madura United di Gelora Bangkalan. Anda melihat pertandingannya seperti apa sih, Kang Atep? Ya, kebetulan saya hadir di Bangkalan dan menyaksikan secara langsung. Ya, pertandingannya berjalan seperti biasa karena saya yakin Madura juga kemarin berambisi untuk mencetak lebih banyak gol. Tetapi yang terjadi para pemain Persib ini lebih disiplin, sehingga bisa memanfaatkan kesempatan ketika tim Madura tidak bisa mencetak gol. Dan terbukti 3 gol dihasilkan dari para pemain Persib dan tentu ini menyempurnakan kemenangan dan Persib bisa meraih gelar juara. Baik. Lalu kalau kita lihat menurut Kang Atep, kekuatan lini per lini dari Persib Bandung saat ini seperti apa, Kang? Ya, masing-masing pemain punya kontribusi ya. Saya melihat dari mulai kiper, pemain belakang, pemain tengah, begitupun pemain depan. Semuanya bermain secara kolektif, bekerja sama dengan baik. Bagaimana penerapan taktik yang dilakukan oleh Bojan Hodak begitu baik, yang melakukan counter attack dan ini berhasil gitu. Bojan Hodak begitu mengetahui kelebihan para pemainnya, sehingga dia tidak terlalu mengharapkan bermain cantik, tetapi selalu menerapkan bagaimana bermain itu menang. Sehingga seperti Bung Akmal tadi sampaikan, banyak di pertandingan Persib secara ball position kalah, tetapi hasilnya selalu baik. Dan strategi ini saya yakin sangat tepat dengan pemain-pemain yang ada saat ini dan bagaimana menggunakan kelebihan Ciro dan DDS. Nah, berbicara Ciro dan DDS, kan tadi Mas Akmal ini sudah menjelaskan dengan sangat baik bahwa DDS menyumbang 30 gol, kemudian Ciro menyumbang 17 gol. Anda melihat lini depannya Persib Bandung saat ini apakah memang merupakan salah satu lini depan yang luar biasa? Ya, yang pasti sangat produktif. DDS dia selain kuat pegang bolanya, juga dia naluri golnya juga sangat baik. Begitupun Ciro. Saya yakin dua-duanya ini pemain yang luar biasa. Tetapi yang tadi saya sampaikan, dalam hal ini Ciro dia berani menurunkan egonya sendiri, walaupun banyak sekali peluang-peluang yang dia bisa eksekusi sendiri. Tetapi yang terpenting dia ingin timnya gol, entah itu siapapun, yang terpenting Persib menang. Nah, ini yang menjadi kunci menurut saya, sehingga mereka tampil produktif. Ditambah lagi mereka juga berasal dari negara yang sama dan sama-sama juga maksudnya sering bareng-bareng, secara chemistry ini sangat luar biasa. Dan terlihat produktivitasnya begitu baik. Ya mungkin sebelumnya di era saya ada waktu duet Gonzalez dan Hilton sama-sama produktif, dan sekarang DDS dan Ciro begitu produktif juga. Baik. Kemudian ketika Anda melihat format dari Liga 1 saat ini kan bukan berarti klasemen, misalnya Borneo FC adalah peringkat 1 klasemen kemudian menjadi juara, tapi kan yang menarik adalah klasemen tingkat 1 kemudian dipertandingkan dengan klasemen tingkat 4, yang tingkat 2 dengan tingkat 3, kemudian di antara dua itu diadu ke final siapa yang menjadi pemenangnya. Anda melihat format Liga 1 seperti ini gimana, Mas, tanggapannya? Ya, sebenarnya format ini memang sudah dirancang mungkin dari awal, ya. Tetapi walaupun di awal sebenarnya secara reguler Borneo yang menjuarai, tetapi ketika ada Champion Series ini seperti ada harapan baru untuk Persib. Makanya ketika dia bisa masuk ataupun Persib bisa masuk di klasemen kedua dan bisa bermain untuk bisa masuk di 4 besar dan bermain semifinal, itu dimanfaatkan dengan baik. Dan memang kalau saya melihat grafiknya juga Persib semakin meningkat di era Bojan Hodak, beda dengan Borneo, karena mungkin Borneo dia pemuncak klasemen, dia ngerasa sudah berada di level tertinggi, tetapi Persib seperti berada di
baru, makanya ketika dia masuk dia mulai tancap gas dan grafiknya semakin meningkat dan menyempurnakan, tidak pernah kalah dan mencetak banyak gol. Baik, dari Kang Atep nih, sekarang kita ke Mas Akmal. Mas Akmal, Anda melihat format perbedaan antara Liga 1 saat ini dengan yang lalu ini seperti apa? Ya, ini kan aturan yang sangat unik ya, Ya. format yang sangat unik dan baru. Kalau kemudian panjang sejarah ini yang terbaru, karena sebelum-sebelumnya ada 8 besar, semifinal, final, semuanya single match di satu tempat. Ya. Tapi ini dibikin home away gitu kan, sebuah format baru yang saya pikir harus dikaji lagi, evaluasi gitu kan, apakah format ini sudah baku atau kemudian harus diubah musim depan. Kalau menurut saya ini kan dari awal udah disepakati memang bahwa ada Super Championship Series ini, sehingga kemudian tadi yang dikatakan oleh Kang Atep bahwa Borneo FC ketika dia juara reguler, dia kemudian menurunkan tensinya ketika 4 pertandingan terakhir justru kalah semua, Ya. gitu kan, karena dia sudah merasa sudah juara reguler series. Sementara Persib dia justru punya mental turnamen, dia tahu ke depan ini sistemnya turnamen, di mana yang kalah ya selesai gitu kan, dan di situ kemudian di 4 pertandingan terakhir justru penampilan Persib pelan-pelan meningkat, dan inilah yang kemudian membedakan Persib dengan Borneo FC gitu kan, sehingga kalau sekarang siapa yang layak menjadi juara saat ini ya Persib merupakan tim yang paling layak untuk jadi juara dengan catatan rekor yang dia buat ya. Kalau jumlah gol Persib adalah tim paling produktif di Liga 1 musim ini. Ya. Kalau kemudian jumlah kebobolan dia adalah peringkat 2, peringkat satunya adalah Borneo FC gitu, tapi selisihnya cuma 2 gol. Artinya ini menggambarkan bahwa Persib dapat momentum untuk jadi juara, apalagi punya sejarah. Sejarah kan kadang berulang. Kalau tadi saya ceritakan nih, 94 dia juga Persib peringkat 2 di bawah Pelita Jaya. Kemudian masuk masuk babak 8 besar, Persib justru tampil dengan mental turnamennya jadi juara. 2014 juga demikian. Terulang, okay. Bahkan kalau kemudian kita saksikan final itu final paling menegangkan. Persib ketinggalan 1 gol lebih dulu lewat Ian Kabes, kemudian gol bunuh diri Persipura, kemudian cetak gol lagi Persipura lewat Boas, kemudian Muhammad Ridwan cetak gol untuk menyamakan kedudukan dan adu penalti gitu kan, di mana satu penalti Persipura ketika itu Nelson Alom gagal, sementara 5 penendang Persib semuanya sukses kan, dari mulai Makan Konate, kemudian juga Supriyadi, Supardi, kemudian terakhir dieksekusi oleh teman Kang Adit, Ahmad Juprianto yang kemudian mengantarkan Persib menjadi juara, dan ini mental turnamen dimiliki oleh Persib. Jadi harus hati-hati juga kalau kemudian dalam sebuah event Persib ini seperti ya dalam tanda kutip ya, kalau di level Eropa ini Real Madrid yang kalau sudah masuk final dia pasti punya motivasi besar untuk menjadi juara, dan itu ditunjukkan di 3 musim ketika formatnya ada finalnya gitu. Ya, karena memang Ahmad Juprian ini teman SMP dan SMA saya gitu, Mas Akmal. Nah, kita ke Kang Atep, tadi membicarakan masalah 2014 menurut Mas Akmal adalah final yang paling menegangkan. Kang Atep membandingkan antara final di tahun 2024 dengan final di 2014 saat Kang Atep masih bermain di sana, ini seperti apa, Kang Atep? Ya, berbeda ya, berbeda waktu itu memang 2014 dilaksanakan hanya 1 pertandingan, dan 2024 itu final dilaksanakan home dan away. Ya. Perbedaannya adalah waktu 2014 kita ditentukan di 1 pertandingan itu aja dan diselesaikan juga sampai adu penalti, dan itu ketegangannya sangat luar biasa. Nah, kalau 2024 kemarin karena kita sudah menang 3-0 di kandang, seperti sudah Separuh juara. Separuh juara dan bermain lepas gitu ya, Kang Atep? melangkahkan 1 kaki gitu. Iya. Dan ketika tanpa beban aja, kalah 1-0 pun kita masih juara. Nah, kalau 2014 kita memang lakukan itu sampai selesai, apalagi yang kita hadapi adalah yang memiliki mental juara yaitu Persipura. Dilakukan di 1 pertandingan itu tidak mudah gitu, dan ketegangannya bukan hanya pemain. Menurut saya semua masyarakat
merasakan ketegangan yang sama. Makanya halo. Baik, baik. Kang Atep, tampaknya sedikit ada kendala komunikasi. Nanti Breaking News TV One masih akan kembali. Kita masih akan menanya-nanyai Kang Atep seputar pertandingan di 2024 yang Kang Atep saksikan secara langsung dan di 2014 yang juga Kang Atep bermain secara langsung. Nanti masih akan kita bahas. Usai jeda pariwara berikut ini akan digantikan oleh rekan saya Tisa Noveni. Tetaplah di Breaking News TV One.